Kajian kita pada pagi ini adalah tentang fadilah memberi makan kepada orang lain. Saudara, hidup kita di dunia ini harus memprogram untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Sebab itu adalah manusia yang paling baik. Nabi menjelaskan dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 25. Ya Aliyu, wahai Ali, man at'ama musliman, barang siapa memberi makan oleh orang musliman akan orang muslim, yakni orang lain, bitibi nafsin, dengan senangnya jiwa, senang tidak terpaksa, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka menuliskan oleh Allah untuk dia yang ngasih makan orang lain alfa alfi hasanatin, akan 1 juta kebaikan. Wa maha anhu, dan menghapus oleh Allah anhu, daripada dia alfa alfi sayyatin, akan 1 juta kesalahan. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan meninggikan oleh Allah, mengangkat oleh Allah bagi dia alfa darajatin, akan 1000 derajat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu, keluarga besar Majelis Masjid Kuba yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam, sehat wal afiat, dan diberikan taufik. Allah pilih kita untuk duduk-duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu, kajian kita pada pagi ini adalah tentang fadilah memberi makan kepada orang lain. Saudara, hidup kita di dunia ini harus memprogram untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Sebab itu adalah manusia yang paling baik. Nabi menjelaskan dalam hadisnya,
khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di mata Allah adalah bukan manusia yang tahajudnya 1000 rakaat, bukan manusia yang baca Qur'annya tiap hari 10 kali khatam, bukan manusia yang baca la ilaha illallahnya sampailah sehari 20.000, tapi lah manusia yang punya nilai manfaat untuk orang banyak. Itulah manusia terbaik. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala datang ke Madinah, yang pertama kali Nabi sampaikan dan terkagum-kagum pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam mendengar pidato pertama kali yang didengar oleh dia daripada Rasulullah, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am. Nabi pesannya di antara pesan pertama itu tebarkan salam, berilah makan kepada orang lain. Maknanya hiduplah bermanfaat, membantu orang lain. Sebab wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan banyak beri pertolongan kepada seorang hamba bila dalam diri hamba itu, di dalam hatinya ada niatan menolong, membantu orang lain. Itu pesan-pesan pertama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi memberi makan kepada orang lain itu adalah amaliyah mulia. Betapa Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa ardhah, sahabat sekaligus sepupu sekaligus menantu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinasihati oleh Nabi. Ali, kata Nabi, siapa saja orang yang memberi makan kepada orang lain, apalagi lah Jumat dia taruh di masjid tuh, kasih makan orang, bok kasih makan, memberi makan orang lain, yakni membantu orang lain. Apa bentuknya makanan atau apa saja, biti binafsin, dengan senang hati, ikhlas, girang, dia hidup harus bermanfaat untuk orang banyak. Ini kataballahu lahu alfa alfi hasanah, ngasih makan satu orang doang, satu orang kita kasih makan, itu Allah tulis 1 juta kebaikan. Ngasih makan. Makanlah kita di rumah, beli gula, ke pasar beli kopi, niatin di hati untuk orang lain. Kita punya guru Muallim Syafi'i Agami itu ngajarin, kalau beli makanan, gula, kopi, niatin buat tamu, niatin buat tamu. Tamunya kagak ada di rumah kita, nggak ada tamu. Habis tuh kopi sama kita, dapat ganjaran. Niat mau ngasih minum orang lain. Kalau niatnya buat sendiri doang, kecil ganjarannya. Niatin buat orang lain, memberi makan kepada orang, itu namanya ajaran agama tuh hebat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap orang itu dia dapat ganjaran dari niat dia
bukan dari perbuatannya. Bisa aja perbuatannya nggak ada, tapi niat menghormati, niat berbagi kepada orang lain itu menyebabkan Allah tulis 1.000.000 kebaikan. Gede ganjaran, gede. Dari situ akan mendatangkan banyak kebaikan. Sebab apa? Sebab ada orang nitip sama kita. Nitip. Contoh apa ya? Santunan yatim. Bapak, Pak Karim nitip sama saya, ngasih duit berapa ya? 1 juta. Ini buat santunan yatim. Lalu kemudian enggak buat santunan. Kita buat jalan-jalan kemana? Kancol. Kira-kira tahu mau nitip lagi enggak? Mau nitip lagi enggak kira-kira? Kenapa enggak? Nah, Allah begitu. Allah nitip itu rezeki kepada kita untuk kita membantu orang lain, untuk lalu kita enggak, kita makan aja sendiri. Itulah yang membuat kita susah, karena kita buat sendiri aja, tidak ada niatan buat bantu orang lain. Tidak percaya Tuhan sama kita. Ini payah kalau dititipin rezeki yang di otaknya sayur asem Haji Masa, kepala kakap berharaya, munculnya itu mulu di otaknya. Ini payah ini orang. Kita kata Allah, jangan. Haji Karim enggak? Oh enggak. Emang begitu saudara. Coba dipikir. Itu maknanya membantu orang lain. Allah tulis kebaikan banyak. Kenapa? Coba itu yang kita bantu. Ada orang menuduh ini hadis palsu kayak begini, keciri ganjarannya gede. Aduh, nyirinya dari ganjaran. Ya Allah, banyak amalia kecil ganjaran gede. Kenapa tuh sampai 1 juta? Nih urutannya begini. Kita kasih makan Pak Karim. Lalu udah kasih makan, dia baca tasbih, dia baca Quran. Dari nasi yang kita kasih dia, kan ada tenaga. Dia baca Quran, dia silaturahim, dia besok orang sakit, dia ini. Apa enggak itu rentetan ganjaran? Maka itulah yang menyebabkan Allah tulis ganjaran jutaan. Karena daripada kita membantu orang, man a'an, siapa orang membantu orang lain, maka dia dapat andil dari bantuannya. Kasih sarung sama orang, pakai sholat, pakai ini, pakai itu, bagus, gede ganjarannya. Kasih baju sama orang, pakai, dapat ganjaran. Ini yang menyebabkan ganjaran itu sampai jutaan. Membantu orang lain. Man at'ama muslim. Sampai dulu ada seorang sufi besar di tahun menjelang abad kedua Hijriah, namanya Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak ini sufi besar, hafal hadis ribuan, luar biasa, ulama besar. Namanya menghiasi literatur sufistik. Dalam kitab-kitab tasawuf itu banyak. Qala Ibnul Mubarak, kida banyak, macam-macam. Satu hari Ibnul Mubarak, waktu beliau pergi haji, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis ini cerita. Kalau tidak salah, takut sayanya salah, di kitab Qami'ut Tughyan pada halaman menjelang terakhir, tulisnya itu sama Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Qami'ut Tughyan, cerita ini. Ibnu Mubarak
waktu haji, selesai daripada ibadah haji itu, beliau banyakin tawaf. Dan memang bagi orang yang jauh ke Makkah itu banyakin tawaf. Jangan banyakin tahajud, jangan banyakin sholat sunat, banyakin tawaf. Kalau di Makkah orang jauh, tahajud mah di Maharta juga bisa, baca Quran di Maharta juga bisa. Tapi tawaf coba aja, kalau nggak percaya 7 kali aja kelilingin Kuba nih. Iya gila. Gitu. Nggak bisa dia tawaf itu kudu di Baitullah. Jadi dia banyakin tawaf. Tawaf. Lalu selesai tawaf, sholat sunat tawaf, gitu, wirid, tertidur. Saking lelahnya Ibnu Mubarak tidur. Dalam tidur itu dibilang begini, kemimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, ini dirujuk saja cerita itu dalam kitab itu, Qami at-Taghyan. Kata Nabi dalam tidurnya, Ibnu Mubarak, bila kau pulang ke Baghdad, nanti sampaikan salam saya kepada Barham, seorang Majusi penyembah api non muslim. Sampaikan salam ta'zim dari saya, bilangin kepada dia bahwa Allah dan Rasulnya ridho, bangga kepada Anda. Begitu Nabi ngomongnya. Ibnu Mubarak mendusin, kaget. Hadhihi ru'ya minasyaitan. Ini mimpi dari setan. Tidak mungkin Rasulullah redha kepada non muslim, Rasulullah redha bangga kepada non muslim. Tidak, ini mimpi buruk. Orang kalau bening hati itu cepat mimpi ketemu Rasulullah. Kalau kita nggak usah, orang tua juga jarang, gondoruo. Mimpinya orang jelas. Kita jarak sama Nabi ini ribuan cahaya. Kalau pengen mimpi ketemu Nabi banyak. Dia harus hijab ini, dia harus bongkar itu semuanya cahaya itu, sampai menembus ke Madinah. Dia tawaf lagi, tawaf, sholat sunat, tawaf lagi, tidur duduk. Dia zikir lagi, terkantuk lagi matanya, ketemu lagi sama Nabi. Nabi bilang lagi, Bal'an Ibnu Mubarak, bila Anda pulang ke Baghdad, sampaikan salam saya Muslim Barham, bilang Allah dan Rasulnya redha kepadanya. Dia masih tidak percaya itu mimpi pas mendusin. Mungkin Nabi kata. Kejadian ini bukan sekali dua kali, berkali-kali. Yang kata dia memunculkan dalam pikirannya, enggak mungkin lah ini mimpi ini dari setan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Wong dalam mimpi itu di terakhir Nabi bilang tinggalnya di anu, kampungnya anu. Nabi sebut, tahu Nabi tahu. Kalau kita pengen disebut-sebut Nabi, ya baca selawat.
Kalau orang baca salawat itu disebut sama Nabi. Ada malaikat yang keliling nyampein, Muhammad, ya Rasulullah, ini umatmu si fulan mengucapkan salawat salam kepadamu. Nabi tahu fulan bin fulan, kita nama ayah kita disebut-sebut sama Nabi. Coba kita jadi ayahnya, betapa bangganya kita, nama kita disebut-sebut di hadapan Nabi karena anak kita rajin baca salawat. Apa itu? Terus bagaimana itu Nabi ketika dapat? Ya enggak repot-repot, matahari aja satu enggak repot-repot, orang sedunia cukup. Enggak repot untuk menyinari si fulan. Singkatnya Ibnu Mubarak. Kemudian itu hadhihi ru'ya shadiqah. Ini mimpi benar, enggak mungkin mimpi bohong. Benar ini. Singkatnya sesudah dia pulang daripada haji ke Baghdad, dicari orang yang dimaksud oleh Nabi, Barham, seorang non muslim. Dilihat dari dandanannya, majusi, penyembah api. Ketika dicari, seorang kakek-kakek ternyata pakai tongkat. Pas ditanya, kebetulan sama orangnya nanya, ketika ketemu kampungnya di Baghdad, iya saya orangnya, Barham. Lalu kata Ibnu Mubarak, kan bingung ya, non muslim bagaimana? Ditanya, apa amalan yang kamu kerjakan dalam hidup di dunia ini yang kamu menarik menurut kamu? Artinya paling menyentuh, paling wah dalam diri kamu. Kata dia, enggak ada, kecuali saya ini kaya raya, banyak duitnya, dan anak saya banyak, ada 9, laki 4, perempuan 5, dari 2 biang. Kata dia, biang pertama 8, biang yang kedua 1. 8 itu 4, laki 4, perempuan 4. Maka waktu saya mau jodohin anak saya yang perempuan, saya cariin yang setara dengan saya, keningratannya, bebet, bobot, bibit, begitu, kekayaannya, kecantikannya. Nggak ketemu saya di kampung saya ini yang setara dengan saya. Karena saya nggak ketemu, saya kawinin aja anak perempuan saya sama anak laki-laki saya, kata dia. Habis nggak ada, nyari-nyari. Akhirnya adiknya dikawinin dengan kakaknya. Kata Ibnu Mubarak, hadza haramun indana. Ini mau dosa. Dalam agama kami Islam tidak boleh saudara kawin sama saudara, tidak boleh. Tapi dia masih bertanya di hatinya, Ibnu Mubarak, Rasul kirim salam, redo di bagian mana? Awa ghaira dzalik, adakah yang lain?
cerita lagi anaknya. Intinya 4 anak perempuannya dikawinin sama 4 anak laki-lakinya. Haram dalam Islam, haram. Awa ghayra dzalik, ada enggak yang lainnya? Dijawab, ada. Saya undang rakyat, warga-warga undang gratis pesta rakyat. Saya taruh teh botol cap topi miring, semuanya saya taruh. Orang pada mabok-mabokan dan joget-jogetan. Wah, ini haram dalam Islam. Artinya dia menyampaikan, saya berbagi, orang yang penting pada mabok di tempat saya. Begitu. Dia bingung. Ibnu Mubarak nanya terus, awa ghayra dzalik, ada enggak yang lain? Ceritain sampai dia bilang, saya ada yang paling menarik. Paling menarik. Mahia, apa itu? Dijawab, saya punya anak bontot perempuan, karena anaknya 9, 5 perempuan 1 laki. Saya punya anak bontot perempuan, cakep, cantik. Saya cariin jodohnya yang sekufu, ndak ketemu, ndak ada yang sepangkat dengan saya. Akhirnya daripada nggak ada, saya kawinin. Kata dia, saya kawinin. Habis nggak ada, nyari anak udah habis, anak udah dikawin sama anaknya. Akhirnya saya nikahi nama saya. Kata Ibnu Mubarak, hadza haram indana. Ini di kami di Islam haram, ayah ngawinin anaknya sendiri. Tidak boleh menikahi anak sendiri. Awa ghayra dzalik, ada enggak yang lain? Dia ceritain, kami undang pesta 3 hari 3 malam. Semua orang gratis makan. Yang kaya dulu, terus sampai yang miskin 3 hari 3 malam saya undang. Cuman di saat malam bulan madu saya dengan istri saya, yang itu adalah anak saya mau tidur, udah di kamar, ada perempuan seagama dengan kamu, begitu, seagama. Dia bawa lampu, bahasa kita orang obor zaman dulu tuh, lampu tok-tok, lampu kayak dari kaleng susu bendera itu dibuatin, lampu orang dulu begitu. Apa namanya, Ustaz? Lampu sempor ya. Iya. Lampu begitu. Jadi dia deket bawa lampu. Begitu. Dia kemudian itu dekat rumah saya dimatiin. Habis itu nyalain lagi. Saya intip sampai saya mau berhubungan, enggak jadi. Liatin orang, entar lagi, datang lagi, bawa lampu. Tuh perempuan ngomong bergumam, enggak jadi lagi. Ternyata dia waktu di depan rumah tuh ngomong, Tuhan, kemana lagi saya ngasih makan buat bocah-bocah? Apa saya harus jual diri dosa? Saya mau minta bantuan, ini non muslim. Apa iya saya harus minta bantuan kepada orang non muslim?
saya kan muslim ya Allah, enggak jadi lagi. Tapi balik lagi. Bingung, enggak jadi lagi. Balik lagi. Pulang lagi, anaknya nangis, mak pergi mana? Keluar lagi. Enggak tega. Ibu kalau perutnya kosong, dirinya masih kuat. Tapi kalau anaknya udah nangis, sudah enggak tega. Sampailah kata Barham, saya dengerin dari balik bilik. Ada apa ini? Hadhihi jasusah. Jangan-jangan ini mata-mata maling ini, mau nyolong dia. Saya dengerin. Ada apa? Coba saya ikuti. Diikuti sama dia lewat pintu belakang, lewat gang-gang, masuk rumah. Tidaklah jauh dari rumahnya dia, hampir 7 rumah. Seorang janda punya anak 6, punya anak. Dia dengerin, Bu, mana makan? Dia ngomong dalam dirinya, masa ya saya minta kepada non muslim bantuan? Saya kan muslim. Pahamlah baru. Ini bukan mata-mata maling. Ini adalah seorang tetangga saya, beda agama dengan saya, tapi lagi kesusahan. Dia jaga kehormatan agamanya, tak mau minta kepada orang lain yang bukan seagama. Akhirnya dia pulang. Dia ambil makanan yang banyak, sisa-sisa pesta. Dia bawa beras, suruh anak buahnya. Dia bawa duit, makanan pesta yang banyak, dianterin sama dia, dibawa ke rumah janda yang miskin ini, anak 6. Baru segini dia bercerita, kata Ibnu Mubarak, hada wa hada, ini dia, ini dia, ini dia. Ditanya, ini dia apa? Karena Barham tak tahu ini dia apa. Saya ini baru pulang haji, saya tawaf, saya bingung, ngimpi ketemu Nabi, suruh kirim salam sama engkau. Nabi bangga dan Nabi redha sama engkau. Allah redha, Nabi redha, Nabi bangga sama engkau. Dan saya suruh nyampein salam ini dari Rasulullah kepada engkau. Maka kemudian itu, mendengar itu, cerita panjang Ibnu Mubarak, pengalamannya dia dengan haji dan ngimpi ketemu Nabi yang bukan sekali, dan pesen kirim salam dan nyampein bahwa Nabi bangga sama dia. Itu kemudian akhirnya dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati habis baca syahadat, meninggal dunia. Sampai Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam catatan cerita itu, Ibnul Mubarak akhirnya ngurusi jenazah. Cakep.
meninggal husnul khotimah. Dari kecil non muslim, pas wafat muslim. Kita tidak tahu dari kecil kita muslim, apakah kita meninggal iman Islam ada di dada, wallahu a'lam. Tapi kita minta sama Allah, dengan sebab kita duduk di majelis-majelis ilmu, baca sholawat dan seterusnya, Allah tetepin iman Islam sama kita. Saudara, dimandikan oleh Ibnu Barak, sholatkan, kafanin, kubur. Pidato terakhir dalam rangka penguburannya Ibnul Mubarak berpidato, dan ini menjadi bahan pidatonya Ibnu Mubarak kemana tempat sesudah kejadian itu. Ayyuhal muslimun, wahai muslim, dermawanlah, beri makan orang lain, bantu orang lain semampu Anda. Sebab karena kedermawan ini, fa inna sakha wal it'ama, sesungguhnya kedermawanan dan memberikan makan, yunqilu darajatal a'da ila darajatil ahibba, bisa memindahkan dari derajat non muslim seumur-umur ampe kakek-kakek, pindah Allah robah menjadi muslim. Dan ngeri bila kemudian kita jadi muslim, jangan sampai pada satu cerita berikutnya ada seorang muslim marah-marah kepada anaknya yang mendoakan tetangganya dapat hidayah, digampar oleh bapaknya. Anaknya doain, moga tetanggaku yang belakang rumah diberi hidayah, digampar sampai berdarah sama bapaknya. Digampar depan rumah, tetangga belakang non muslim, tapi baik banget, tetangga belakang baik sekali. Dibantu sekolah, sampai kakaknya SMA dibantu, semuanya bantu. Makan beras kasih sekarung sebulan, non muslim bantu. Si anak itu dari SMA, SMP, SD. Yang SD saat Ramadan dia dengar dari guru, kan ada pengajian Ramadan tuh, pesantren kilat namanya. Gitu. Artinya kayak kilat sebentar Ramadan doang, yang penting ngerasain pesantren dah. Begitu, walaupun tidur doang. Jadi dia pesantren kilat Ramadan, dia dengar dari guru yang bimbingannya, orang kalau tidak Islam mati masuk neraka. Sebab Islam itu adalah ibarat sekolah pendaftaran. Walaupun kita ikut kuliah sampai 4 tahun, waktu universitas bagi ijazah, kita minta ijazah, enggak bakalan dikasih. Walaupun kita paling rajinnya, masalahnya kita kagak daftar, enggak bakalan dikasih. Non muslim mau baiknya kayak apa, kalau dia tidak bersyahadat, mati masuk neraka. Kata guru pembimbingnya waktu di pesantren kilat, ini anak yang SD, cewek,
Dia ingat sama tetangga belakang rumahnya. Aduh, belakang rumah itu baik banget, nyekolahin saya, kakak saya, beras dibantu tiap bulan. Kasihan sekali dia, non muslim, baik, meninggal nanti masuk neraka. Maka kemudian itu pulang dari pesantren kilat, dia ngobrol sama kakaknya yang SMP sama yang SMA. Pas ngobrol, dia ngajak doa mumpung puasa. Nanti sore mustajab, doanya orang buka puasa tuh mustajab. Jadi kita sore-sore nanti pas menjelang buka, kita doa bersama-sama supaya tetangga belakang kita dapat hidayah. Begitu diceritakan oleh si SD ini, yang adik bontot sekelas SD, tentang bimbingan yang didapat di hari itu dari pesantren kilat. Kedengeran oleh ayahnya kalau dia mau doain tetangganya yang belakang rumah dapat hidayah, digampar sama ayahnya, jebret sampai berdarah. Lalu anaknya yang SMP SMA bertanya, salahnya di mana? Kenapa Bapak gampar? Saya tidak redho bila Anda doain dia dapat hidayah Islam, saya nggak redho. Salahnya di mana? Dia udah baik, ceritain orang non muslim baik kayak apa. Kalau kemudian meninggal agamanya tidak Islam, masuk neraka. Apa enggak ini bentuk kasihan ya? Jangan sendar itu. Kenapa? Noh, depan rumah muslim kayak pelit, kanan rumah muslim kayak pelit, noh samping kiri muslim kayak pelit. Lu biar dia pelit, kita mati. Jangan sampai kita ngadepi tetangga sampai kayak begitu. Oh no, muslim pelit. Kalau dia sampai Islam lagi pelit, dari mana kita makan? Dari mana kita makan? Muslim kayak pelitnya kayak begitu. Nggak lihat ya. Buat Agustusan aja berapa aja dikeluarin. Buat santunan yatim aja pura-pura merem. Ngeri kita. Jangan kamu doain. Dia bukan gampar, bukan nggak setuju hidayahnya. Dia trauma dengan tetangganya yang muslim, yang tak peduli. Dia tidak dengar pesan Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Aliyu, man at'ama musliman biti binafsi kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Siapa orang kasih makan orang lain, si makan, Allah tulis 1 juta ganjaran. Kasih makan. Jumat kayak kita sembok taruh di masjid, caranya kasih makan orang lain. Dan itu luar biasa. Jangan sampai kita ngalami ada ayah anaknya doain tetangganya dapat hidayah, marah-marah sampai gampar. Gara-gara dia punya tetangga muslim, pelitnya luar biasa. Dia khawatir kalau jadi Islam takut pelit lagi. Itu yang dia marah. Itu yang dia marah sama anaknya. Jangan sampai ada kayak begitu.
Imam Ali dinasihati, tapi bukan buat Ali doang hadis ini, saudara. Buat kita. Siapa yang mau amalin kalau bukan kita? Pesan Nabi, man at'ama muslim, kasih makan muslim, kasih makan. Itu ngasih makan. Bagaimana kalau dia ngasih cara buat dia makan? Nolonginlah kalau kita jadi pejabat, ayo kerja, bantuin. Ngasih makan aja gede kan. Yang disebut ikan, gimana kalau ngasih pancing? Ngasih pancing. Syekh Al-Burhani, ulama besar dari Damaskus, Syria, Damaskus, bercerita dari ayahnya pengalaman seseorang tukang gali kubur bercerita, dia suruh gali, Pak, ada seorang ibu datang kepada dia, tolong galiin ini kuburan. Dia tukang gali kubur. Ada orang meninggal, baik, digali. Selesai, jenazah dibawa. Apa dikata? Dia turunin, tahu jenazah, dibukakan hijab, kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Kuburnya jadi taman surga, dibawa turun ke bawah loh. Jenazahnya dibawa oleh malaikat ke tempat yang indah sekali, dari bawah dia lihat. Dibawa ke raudhah min riyadil jannah. Dia sampai pingsan melihat keajaiban itu. Sampai kemudian diangkat, ditanya kenapa. Ini luar biasa nih orang. Kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Kemudian daripada itu, tidak berapa lama lagi datang lagi tuh perempuan itu juga. Dia bilang, Pak, gali lagi. Satu, ada yang meninggal. Maka dia gali lagi. Tolong ditaruh di sampingnya yang kemarin. Jangan jauh tempatnya. Baik. Dilihat sama itunya. Waktu diturunin, dibawa ke taman yang luar biasa indahnya, lebih indah dari yang pertama, lebih indah. Itu bukan dia doang, banyak yang lihat. Akhirnya dia kejar itu si ibu. Itu siapa yang meninggal? Ente minta kuburan nama saya tuh. Anak saya. Yang satu anak saya juga. Luar biasa. Barakallahu fik. Anda berkah. Berkah bagaimana? Kalau boleh saya tanya, amalannya apa? Ente bilang berkah ini apa? Diceritain. Ya Allah, saya turunin kuburannya. Dia dibawa ke taman surga. Saya lihat dengan mata kepala. Yang satunya belakangan lebih lagi. Ma amaluhuma, apa amalannya? Dibilang kata si ibu, yang satu, yang pertama mondok belajar ilmu agama, ngapalin Quran,
Tapi saudara jangan ini hafal Quran ini, radikal katanya. Yang begitu zaman akhir. Jadi saudara ngapalin Quran, mondok. Terus yang satu apa? Yang satu ngasih makannya dan membiayainya. Dia nangis. Kala itu si penggali kubur Al-Hafar namanya, umurnya 50 tahun. Dia datang ke Masjid Damaskus sama kiai. Kiai, saya pengen ngaji. Umurmu berapa? 50 tahun. Mau bisa apa 50 tahun baru mau mondok? Bagaimana kejadiannya? Dia dan pokoknya saya mau ngaji. Saya pengen kuburan saya jadi raudhah min riyadil jannah. Saya mau duduk ngaji sebisa saya. Biarin mau jiping dah. Jiping itu apa ya? Ngaji kuping. Jidur nggak apa-apa. Begitu. Yang penting saya mau ngaji. Serius. Dia ngaji, ngapalin jurumiyah, ngapalin ini, ngapalin itu, luar biasa dia ngaji, nyatet segala macam, sampai jadi alim besar. Alim besar. Memberi makan orang biasa aja, muslim biasa, gede-gede. Apalagi bantu tuh. Apalagi dia yatim. Belajar. Wah udah. Ganjaran gak kayak itu. Bukan sekedar ganjaran, wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Allah hapus 1 juta kesalahan. Ya, kesalahan kita banyak. Nanti yang ngasih makan itu yang bakal bela. Ya Rabb, jangan masukin dia ke neraka. Orang miskin sudah sama orang kaya, masuknya itu ke surga duluan orang miskin. Duluan. Saudara pengen miskin, pengen kaya? Enggak ketemu. Saudara bagus minta kaya. So, iya, minta kaya. Jangan kebalik, jangan. Ngapain orang miskin itu di surga duluan? Ngapain? Itu yang kita harus pahami. Biar saudara jangan minta jadi orang miskin. Terus si miskin duluan itu nungguin di pintu surga, enggak masuk, enggak. Benar. Enggak masuk. Di halaman surga duluan. Dia nunggu mana dulu yang kaya-kaya yang bantu dia. Enggak boleh dia ada di neraka dia. Kalau dia masuk surga dia bakal nanya, "Pagianmu mana?" Emang apa kata Allah? Dia ngasih sarung sama saya, sholat saya bisa sarungnya dari dia. Saya sholat jadi bajunya dari dia. Jangan sampai dia di neraka saya surga, loh saya bisa sholat gara-gara dia, masa dia di neraka? Maka itu yang kaya yang tukang bantu surga. Karena yang miskin pada baris, siapa yang dulu pernah bantu dia di dunia? Siapa yang dulu pernah bantu dia di dunia? Ditarikin. Yang ngasih makan dia, yang ngasih baju dia, yang nolongin dia. Syafaat minal fuqara wal masakin. Pembelaan. Dia mau bela. Berbahagia orang yang punya rezeki lebih lalu bantu orang lain, bantu sarana pendidikan umat, bantu apa saja yang baik-baik, itu manfaatnya besar. Allah hapus kesalahan kita di dunia saja. Kita banyak salah ngadepin hakim, tapi punya pengacara OC Kaligis, Hotman Paris, bisa lolos. Dua
Bagaimana di akhirat ngadepi Allah dengan dosa kita yang banyak, bila pengacara kita ribuan, karena kita dulu di dunia banyak bantu orang, dia bakal bela kita, fa insya Allah akan lolos kesempatannya jauh lebih banyak, karena banyak yang bela. Inilah man at'ama musliman, inilah membantu orang lain. Wa rafa'alahu alfa darajah, Allah tinggikan derajat bantu. Tapi saudara hendak membantu namanya bakhil, pelit. Tapi itu buruk. Ada yang lebih buruk, namanya syahih, raja pelit. Raja lagi pelit aja buruk, apalagi raja pelit. Ini minuman punya saya, umpama ini punya saya, lalu diminta oleh Pak Haji Suryadi, saya minta dong, enggak saya kasih, enggak mau saya bagi. Itu namanya saya bakhil, namanya saya pelit. Tapi yang kedua, ini minuman punya saya, diminta sama Pak Haji Suryadi, lalu Pak Haji Karim bisikin, jangan Ustaz, orang kaya begitu dibantu, nggak usah begitu, nggak usah. Ini bahasa begitu tuh namanya raja pelit, punyanya bukan. Ada orang mau bantu kagak kas, tuh namanya raja pelit. Bukan punyanya, orang lain pengen bagi, tidak boleh. Raja pelit. Jangan dia jangan bantu begitu. Itu namanya raja pelit loh, bukan punya dia, baru dia bantu ke begitu. Udah dia kagak bantu, orang mau bantu kagak kasih. Ini paling parah dalam agama, paling parah, sahih. Maka kata Nabi, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan banget, cepat binasanya. Salah satunya syuhun muta, raja pelit yang dituruti. Kalau kita nggak bisa bantu, orang bantu cakep, itu ada orang bantu, mana kasih tuh masjid tuh kurban, mesti tinggal begitu, gak usah. Ya udah lu kagak ngorban, orang mau ngorban ngasih kagak boleh. Ada nggak model begitu tuh? Yang mana orangnya? Nggak masuk. Sopik di luar ini yang nggak masuk ini. Saudara, ini memberi makan itu besar daripada makanan busuk. Bagi, jangan nunggu susah, ada kebakaran baru keluarin baju, bagi baju. Jangan nunggu susah, namanya itu akhlak buruk. Bagus, ada yang lebih bagusnya. Jangan nunggu dia butuh, kasih aja. Baju kita ini kayaknya rajin ke masjid, sarungnya ngeper sarungnya kelamaan lu ada pernya, kasihan, kasih. Maka beberapa masjid tuh yang nurut kami ajarin, Ramadan bagi sarung, khotib ada berapa di masjid ini, keluarin dana masjid. Buat apa? Simpan di bank, pakai Cina aja yang pakai, ngenakin dia.
duit dari kita. Kalau ada orang muslim kaya bikin bank masjid Indonesia, dana masjid kumpul di situ tuh, manfaatnya jelas, yang ngerjain juga muslim nantinya. Ini duit masjid mana-mana nih, triliunan duit masjid, tapi Islam diskriminatif di bumi ini, susah banget Islam, ampun banget di bumi ini. Muslim kayak sampah banget di negeri ini, luar biasa perlakuannya. Sama Islam dikit-dikit radikal, dikit-dikit radikal sama Islam. Padahal yang membuat ini bangsa merdeka muslim, teriakannya Allahu Akbar, tapi Islam tidak dihargai, kurang penghargaannya. Ini punya negeri, sampai ribut itu Minang lagi sekarang, jadi ribut. Ini repotlah kita. Bantu yang kita bisa bantu apa aja. Jangan kita jadi raja pelit. Kita bagi sarung kita, baju kita yang gak kepake, jangan ditumpuk-tumpuk di rumah. Beli lemari lagi buat baju bekas, baju zaman SMA masih ada, buat apaan? Bagi. Nunggu mati baru dibagi, dikit ganjarannya. Masih hidup, bagi. Ini kayaknya orang rajin ke masjid, kasih. Pengurus masjid itu kita ajar, kasih tuh khotib, antu yang murah, begitu. Sampai ada khotib, alhamdulillah guru, saya dikasih BHS, apaan? Boleh hasil sedekah? Atlas mereknya. Kok BHS merek Atlas? Boleh hasil sedekah, begitu. Dari mana? Masjid. Begitu, gitu. Banyak dalam masjid kasih khotib, buat dipakai sholat, dapat ganjaran, amalnya bagus, bagus, siap, manfaat, biar ganjaran gede, biar ganjaran, kasih makan. Man at'ama musliman, siapa kasih makan? Saya amelin di sini. Anak-anak tuh kaum muslimin mondok di samping rumah tuh ada 30-an gratis, saya kasih makan. Uang gede ganjarannya nanti yang nyuruh tuh. Gede kan? Kasih makan pagi, siang, malam, bareng makan aja gratis gitu. Kita tempe-tempe, kita tahu-tahu ya seadanya, makan. Ngasih makan anak jalanan aja gede, apalagi ngasih anak muslim ngaji lagi, gitu. Gede ganjaran. Lah kita orang nggak punya ganjaran, dosa banyak. Ya bagaimana? Ya kita harus nyari ganjaran buat nyelamatin kita di akhirat. Nyari, makan, saya makan, bantu sebisa kita. Prinsip akhirnya, kalau kita tidak bisa nyenengin, jangan nyusahin. Kalau kita tidak bisa membantu, jangan mencela dan menghalang-halangi orang yang membantu. Sebab itu raja pelit namanya, syahih. Dan Allah tinggikan orang yang ngasih makan itu, derajatnya tinggi. Siapa orang pengen derajatnya tinggi, siapa orang pengen dosanya diampuni, siapa orang yang pengen dikasih ganjaran kebaikan, bantu orang lain, minimal kasih makan. Nggak kuat santunan yatim 10 muara, permen relaksa, nih bagi, nyenengin sebisa kita. Bagus tuh mah, ya Allah. Ada orang tua didik anak pelit banget, anaknya dia bagi permen sama tetangganya, jangan bagi. Ibunya begitu, kurang ajar. Istrinya siapa tuh yang begitu tuh? Dia bagi sama temennya, diomelin.
diomelin. Jangan, itu nggak bagus. Omelin, jangan. Anaknya bagi, bagus, iya. Nah kalau punya permen, bagi temennya. Itu didorong. Jangan pelitnya dididik, kagak dididik aja udah pelit, apalagi dididik. Wah udah raja pelit nantinya ini. Ya udah segini aja nih. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Fatihah. Allah beri kita iman Islam. Allah beri kita kekuatan untuk kita bisa berbagi. Allah beri kita rezeki yang luas, yang halal, yang banyak untuk ibadah kepada Allah dan dalam rangka ngamalin hadis-hadis dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita mulia, dunia dan akhirat kita Allah anugerahi kita anak keturunan yang sholihin dan sholihat, dan Allah tutup akhir hayat kita dengan keadaan